Kuasa Allah, rudal tentara Israel gagal meledak setelah ditembakkan ke Gaza. Perang antara Israel dan Palestina selalu menyisakan cerita menarik dan juga unik. Salah satunya adalah peluru dan rudal yang ditembakkan tentara Israel ke Gaza tidak meledak. Berbeda dengan roket Hamas yang ditembakkan ke Israel, banyak yang gagal mencapai target karena dihalang Iron Dome. Namun, kepolisian Gaza melaporkan telah mengamankan hampir 300 peluru dan rudal tentara Israel. Peluru dan rudal ini gagal meledak setelah ditembakkan tentara Israel ke Gaza. Kepala Kepolisian Mahmud Salah saat konferensi pers di Gaza menyebutkan tim penjinak bom masih menetralkan senjata lainnya yang tidak meledak meski kemampuan teknik mereka terbatas. Konferensi pers digelar di atas puing-puing markas polisi yang dihancurkan akibat serangan udara. Penduduk Israel berupaya menghancurkan populasi sipil kami dengan menggempur markas polisi, namun polisi tak henti-henti berpartisipasi dan melawan pendudukan, katanya. Lanjutnya, pendudukan gagal total dalam mengacaukan keamanan kami dan mengancam front internal kami, dan aparat polisi tetap tangguh di posisi mereka untuk secara efektif melayani rakyat. Salah mengatakan polisi akan terus melayani dan melindungi rakyat Gaza meski markas kepolisian hancur. Pada Jumat pekan lalu, gencatan senjata antara kelompok Palestina dan Israel ditengahi. Yang unik pada saat itu, ketika roket dan rudal ingin ditembakkan ke jalur Gaza, namun tidak berhasil karena malah gagal dan jatuh dan berhasil dievakuasi oleh pasukan Palestina. Akhirnya, serangan Israel pun gagal total di tanah Gaza, Palestina. Mukjizat nyata, rudal Israel gagal meledak di jalur Gaza, Palestina. Suasana di Gaza, Palestina masih tegang setelah aksi saling serang antara Hamas dan juga militer Israel. Seperti diketahui, setelah ratusan roket dilepaskan Hamas dan jeep dibalas Israel dengan serangan roket. Namun siapa sangka ada mukjizat yang terjadi, seperti yang dilaporkan aktivis kemanusiaan Palestina asal Indonesia bernama Bang Onim atau lebih dikenal dengan Abdillah Onim. Ada roket yang diluncurkan militer Israel gagal meledak. Rudal militer penjajah berkekuatan ton dijatuhkan ke rumah warga. Qadarullah, kuasa Allah, macet dan tidak meledak. Langsung saja netizen atau warganet ramai memberikan komentar. Alhamdulillah bang, semoga abang sekeluarga dan warga Gaza Allah berikan perlindungan dan keselamatan. Amin. Selain itu ada juga yang berkomentar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, lindungilah selalu dan menjaga saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, berkat doa-doa orang soleh dan solehah di akhir sholatnya, Allahu Akbar, jagalah selalu saudara kami di Gaza, ya Allah. Komentar lain juga bernada syukur, seperti Allahu Akbar, jaga diri dan keluarga Bang Onim, semoga Allah selalu melindungi, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini berkat doa kaum muslimin di seluruh dunia. Dan yang terakhir juga mungkin bisa diperbaiki terus dikirim kembali ke pemiliknya, yaitu untuk menyerang Israel. Itulah yang terjadi. Kuasa Allah. Akhirnya rudal Israel gagal meledak yang saat itu ditargetkan untuk menyerang Gaza, namun gagal total. Digunakan untuk membombardir Israel, rupanya inilah deretan senjata militer yang digunakan Hamas, yaitu senjata dari Rusia dan juga Korea Utara. Bentrokan Israel-Hamas yang terjadi belakangan ini telah disaksikan dunia sebagai bentrokan paling dahsyat sejauh ini. Dunia menyaksikan bagaimana Israel menggunakan senjata mulai dari roket, rudal anti-tank, dan pemandu drone kamikaze, hingga sistem pertahanan udara dan pesawat tempur. Konflik ini dimulai ketika kedua belah pihak berwenang Israel dilaporkan melakukan pengusiran warga Palestina dari sejarah dan juga dari lingkungan Yerusalem Timur.
Bentrokan kemudian terjadi antara polisi Israel dan juga umat Palestina di Masjidil Aqsa. Sementara itu, menurut beberapa sumber, rudal yang digunakan Hamas dalam konflik yang sedang berlangsung sebagian besar diproduksi atau hasil kerjasama dengan bantuan asing. Dengan jangkauan maksimum 12 km hingga 120 km, menurut para ahli militer, sebagian besar rudal ini adalah A-120 yang dipasang pada peluncur buatan sendiri dengan masing-masing 8 tabung. Rudal S-40 dengan jangkauan 40 km juga diluncurkan melalui peluncur 8 tabung digunakan. Rudal ini disimpan di bunker bawah tanah ditimbun di pasir untuk disembunyikan dari pesawat mata-mata Israel. Mereka dikeluarkan dari silo ke dalam tabung peluncuran dan ditembakkan. Hamas juga menggunakan peluncur roket yang dipasang di truk pickup dan juga jalur peluncuran individu. Secara umum, peluncur ini terlihat kurang rapi dibandingkan gambar dan video propaganda. Hamas juga menggunakan berbagai peluncur roket BM-21 Grad dari era Soviet yang populer di pasar internasional. Selain itu, roket buatan Cina juga digunakan oleh militer Hamas. Selain rudal, Hamas telah menggunakan peluru kendali anti-tank ATGM melawan IDF dan juga kendaraan sipil Israel. Menurut informasi dari sumber independen, Hamas mengoperasikan banyak ATGM buatan Rusia seperti Konkurs, Kornet, Malyutka, Bullseye 2, Korea Utara, dan Milan, Eropa, menurut informasi dari sumber independen. EA Times mengatakan tidak dapat memverifikasi kebenaran klaim tersebut. Hamas juga dikenal karena menggunakan mortir yang ekstensi mereka yang memiliki rudal anti pesawat. Sementara itu, Israel juga memiliki sederet senjata untuk melakukan serangan balik, di antaranya yaitu besi Iron Dome yang menonjol dengan tampilan yang biasa dipamerkan oleh IDF.